Baik, kita lanjutkan ya materi kita dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu fast Fourier transform ya, atau bisa disingkat dengan FFT, seperti itu. Apa bedanya FFT dan DFT? Jika kita lihat bedanya, untuk FFT itu merupakan algoritma yang sangat efisien ya dalam menghitung koefisien DFT atau XK gitu. Dari mana asal mula mengapa ini disebut sangat efisien seperti itu dibandingkan dengan DFT biasa? Karena di dalam FFT ini computational complexity ya, atau disebut perkalian terhadap bilangan kompleksnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan DFT seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan FFT? Salah satu syarat untuk melakukan FFT adalah sekuensinya ini ya, sekuens XN ini harus memiliki sebanyak 2 pangkat M samples seperti itu. Jadi N-nya harus 2 pangkat M. Dan M-nya ini adalah suatu bilangan positif integer. Karena bilangan positif integer, berarti M itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu ya. Sehingga N-nya ini nanti bernilai 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Gitu ya. Karena dia 2 pangkat M seperti itu. 2 pangkat 0, enggak ya, karena M-nya kan dari 1. Jadi 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya seperti itu. Harus 2 ya, power of 2 gitu. Kemudian jika diketahui Xn seperti ini, Xn sama dengan 1, 2, 3. Kita tahu bahwa ada 3 sampel ya. Berarti total samples-nya atau N sebanyak 3 gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kita lakukan FFT terhadap Xn tersebut gitu? Jawabannya, nggak bisa ya. Karena syaratnya tadi, N-nya itu harus 2 pangkat M gitu ya. Kok 3 kan nggak bisa ya. Ini N-nya 3. N3 ini diantara berapa tuh? 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 ini kan sama dengan 2, 2 pangkat 2 ini kan 4 kayak gitu. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Ya. Solusinya kita tambahkan 0 gitu. Kita tambahkan 0 sampai ke arah syarat samples di atasnya gitu. Tadi kita tahu bahwa ini samplesnya adalah 3, maka ini kurang ya dari 2 pangkat 2 ya, yaitu 4, dan lebih dari 2 pangkat 1 ya, yaitu ini sama dengan berapa? 2 ya, seperti itu. Kita naikkan dia samplesnya sebanyak menjadi 4 ya. Jadi perlu ditambah 1 lagi, yaitu ini. Tambah 0 ya. Teknik ini kita sebut namanya zero padding. Zero padding ya. Misal yang lain, contoh yang lain misalkan XN-nya ada 5 samples gitu ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, ini kan N-nya ada 5 nih. Apa yang kita lakukan? Kita zero padding juga. Menjadi berapa? Menjadi N sama dengan berapa? Berarti 8 ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi XN sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan 0-nya 3. Sehingga ini dia memiliki sampel sebanyak 8 seperti itu. Dan seterusnya ya. Kita lakukan zero padding seperti itu. Kemudian pada bab ini ya, kita fokus pada dua algoritma ya dari radix 2 FFT ini. Algoritma pertama kita sebut decimation in frequency, dan algoritma kedua kita sebut decimation in time seperti itu.